Allah masih mempertemukan kita bermuajahah di sini, majelis yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita kirimkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju terang, yakni akhrajat nasa min hati dan nur. Baca umur kitab pertemuan pada yang ke-100. Terima kasih. Acara selanjutnya kepada Pak Yenur Muhammad Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah teraslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وبه بسر سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مشارق إلى مغرب لا يفتح لنا مستقبل مشرق إلى مسلمين ومسلمات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم أنعمت عليهم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه يا رب العالمين. Para bapak sekalian yang kami hormati, minggu yang lalu Ustadz kita sudah menjelaskan tentang atau untuk mengatasi sifat rakus dan tamak dan pengaruh sifat qanaah. Pada malam hari ini kita diajak untuk mengkaji tentang keutamaan sifat dermawan. Dalam hal ini apabila harta tidak kita miliki, maka sebaiknya kita menghadapi dengan sifat qanaah. Akan tetapi jika kita memiliki harta, maka hendaklah bersikap toleran, dermawan, dan menjauhi sifat iri. Dalam hal ini Rasulullah SAW berpesan dalam salah satu hadisnya yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. As-sakha'u syajaratun min syajaril jannah aghsanuha mutadalliyatun ilal ardi faman akhadaha minha ghusnan qadahu dhalikal ghusnu ilal jannah. Wasyuhu syajaratun finnar faman kana syahikan akhadha bi ghuslin min aqsaliha falam yatubu dhalikal ghusnu hatta yudkhilahun nar. As-sakha'u utawi sifat lumo, sifat dermawan, itu syajaratun ibarat sebuah pohon. Syajarah min syajaril jannati, bagian dari pohon surga, bibit surga. Aghsanuha tawi pang-pangin, pira-pira pangi syajarah mutadalliyatun lebre menjulur ilal ardi sampai bumi. Faman akhadaha barang siapa mengambil
Barang siapa mengambil megang minha dari sajil jannah husnan satu pang kodahu dari kal husnu ila jannah, maka pang yang dipegang, pang yang diambil tersebut bisa menuntun orang tersebut menuju ke surga. Wasuhu ali sifat umat, sifat kikir, itu sajarotun ibarat sebuah pohon tinari ing dalam neraka. Paman kana mafaman mongko tesapane wong iku kana ana sapa man ana iku sakikat umat akhoda pegang atau ngalap sapa man bikos nikam pang satu min absoria dari beberapa pangnya sajarah malam yatruku dari kalhusnu hatta itu lautan. Tang yang dipegang tersebut akan membawa orang yang memegangnya menuju ke dalam neraka. Itu sebuah contoh, sebuah ibarat. Lebih jelasnya insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ingkang kawula hormati sedanten pengurus di mata wabil khusus Bapak Ketua Umum Haji Abdul Rahim, para pemirsa sepuh wonten ingkang kawula hormati wabil khusus para penasehat dan pendiri Haji Ali wa ila wonten Ustadz Ustazah ingkang kawula hormati wabil khusus Pak Yai yang senantiasa mendampingi kita serta kula wentah kita bersama baik dalam bidang ubudiyahnya, dalam ibadah, dalam bidang taklimnya, dalam bidang sosialnya. Setu wonten tim sus yang berbahagia, yang katanya kakinya lecet, tangannya lecet. Saya lihat di grup tadi mulutnya juga lecet. Mudah-mudahan burungnya tidak lecet. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng dipunaturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi setelah memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Begitu semaraknya kemarin dengan berbagai kegiatan dari upacara, dari lomba-lomba, kebersamaan dan sebagainya. Mudah-mudahan semua itu adalah dalam rangka syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan menjadikan tetap dinilai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan terlimpahkan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita dalam berpikir, teladan kita dalam bersikap, dan menjadi teladan kita dalam segala hal untuk mencapai keberhasilan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, kalau wau sampun dipunaturaken kalih Pak Yai tentang masalah bagaimana keutamaan sifat dermawan. Keutamaan sifat dermawan. Kita berbicara kemarin itu kan ada namanya penyakit ya, penyakit lahir dan batin. Penyakit lahir dan batin itu sumbernya adalah ketika kita tidak ridho dengan kehendak Allah. Niki sumbernya kehendak Allah. Semua penyakit fisik maupun penyakit
dalam itu kalau dicari sebab-sebabnya pasti ketemunya nggih kurang luwih adalah ketika kita tidak ridho dengan keputusannya Allah. Contohnya seumpami kita tipe darahnya agak berminyak, darahnya darah rodok kental. Istikandani kan? Oh berarti wong lek getih kental itu agak dikurangi makanan-makanan yang sifatnya daging merah. Nggih. Nah, akhirnya terus dilanggar. Niku kan hakikate nglanggar ma'aman itu kan seolah-olah kan wis ditakdir oleh pangeran ojo mangan kuwi atau makannya sedikit saja kan terus dilanggar. Berarti kan tidak ridho kan? Lah sate ki enak toh, ya toh? Oke, coto itu enak sekali. Nasi kebuli yang benar-benar rempah-rempahnya sangat tinggi ya, itu kan ngoten iki. Yang kedua, yang punya hipertensi dilarang begadang malam-malam. Boleh begadang kalau siangnya tidur dulu. Lawan kelayapan bengi melekan. Akhirnya esok gangguan. Nah, seperti itu pelan-pelan saja. Itu penyakit fisik. Penyakit fisik lahir dan batin sumbernya adalah tidak ridho dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah niku biasanya barengi dengan sunnatullah. Sunnatullah. Oke, bon. Sunnatullah itu kan boleh dihitung kan kemarin kita belajarnya 80%. Nah, yang kedua, penyakit-penyakit batin, tekanan-tekanan, depresi dan sebagainya, itu sumbernya jika kita melihat dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu kan hanya dua. Satu, ekonomi dalam kondisi sempit. Dua, dalam kondisi longgar. Kalau sempit, itu tadi kan diatur nih yang di depan kan. Yang paling penting adalah jangan terlalu panjang angen-angen. Ya, dengan cara apa? Ekonomi memperpendek angan-angan. Wis duitnya cepet terus kemudian angan-angannya panjang nggih Masya Allah. Wis kados ibu-ibu niku Shopee Pay-nya itu isinya hanya 25.000, di keranjangnya lebih dari 100. Mumet. Lambi anyar. Nggih kan niku kan pojok kanan niku kan enten Shopee Pay niku. Shopee Pay letternya di sini, Shopee Pay-nya alas macam-macam lah ngoten niku. Nyapa kowe mumet keranjang saya lebih 100, lek bojo kula tak diyeleti ngono. Loh, ade ilang kabeh iki mau. Iya ben ora kagan-angen-angen. Guyonane ngoten. Sempitnya berpikir ketika kita dalam kondisi ekonomi terpuruk itu angan-angan yang panjang. Dibuktikan dengan apa? Visual. Dibuktikan dengan penglihatan. Penglihatan. Nah, ketika kita pusing, ada namanya visual terapinya, terapi pandangan. Koncone piknik kemana-mana. Ya, teman-temannya jalan-jalan kemana-mana. Nah, terus kemudian kita yang ada di meja kita niku wujudnya seumpama ada menara Petronas ngoten niku ya. Atau menara Eiffelnya, menara kembar Petronas atau itu angen-angennya kita yus. Loh, kapan aku iso dolan, kapan iso aku dolan ngoten. Tapi seandainya yang di depan meja kita, yang ada di depan kita niki dikasih foto seumpami fotone asbak kuburan itu tak saya enten mboten. Nah, niku sing ini. Ya. Jadi ada sepupu saya, Mas Iput itu ahli membuat asbak modelnya kuburan. Kalau masjidnya Cak Sahlin Misbahus Sholihin itu kota amalnya bentuknya kuburan. Ya. Jadi kalau lihat kuburan begini, angan-angannya langsung pedot. Lah arep nesu kaya ngopo, engko jebule mati. Arep seneng arep kaya ngopo, jebule engko ya iso mati. Seberapa sedihnya saya menahan keinginan yang belum tercapai, lah ya engko lek teko lelek ora. Lah modar dhisik kan malah rekoso kan ngoten. Nah, nggih, pelan-pelan visual terapi. Tapi kalau kita yang lihatnya nggih,
ndeloke tangga-tanggane sing wah-wah, kendaraan tanggane sing wah, rumah tetangganya yang wah, pakaiannya yang wah, nah itu enggak bisa. Nggih, pelan-pelan. Makanya ketika ekonomi itu sempit, hendaknya kita memperpendek angan-angan, penglihatan kita dijaga, pendengarannya dijaga, tapi terutama itu penglihatan. Kadang-kadang tonggo tuku motor, tuku kendaraan itu kan dia ndak woro-woro, tapi kan kita kepo, woi tonggoku kan gitu. Ya, nggih ketok moto, akhirnya error. Ya seperti itu. Kulkas baru nih ngono. Ya lah, bon, alon-alon memperpendek angan-angan dengan menjaga penglihatan. Jika ini dijaga, secara otomatis dia akan masuk zona qanaah. Qanaah, bisa mensyukuri apa adanya. Dalam kondisi longgar, perintah Kanjeng Nabi yang disampaikan tadi oleh Pak Yai adalah harus dermawan. Jenengan oleh duit pamane manton sadian ngoten niku atau setelah kita jualan duitnya langsung dilebokne sak napa pripun? Ndak, artinya langsung disimpan apa sebagian hak-hak yang harus dikeluarkan dulu? Long kerja seprono seprene urung cukup kok. Nah kata nggih. Ngengennya kita kan sama ya. Apa meneh kaya kula ngoten niki. Kula niki kan tipene kan tipe buruh. Kerjane 29 dina gajiane mung sedina. Lah sik mending jenengan kerja esuk awan mulih nggo dhuwit lek kula. 29 dina kerja mungkin pendak tanggal 1 tok gajiane kan malah repot. Oh bendol. Ya alon-alon nggih. Dalam kondisi longgar dilatih dengan hal-hal yang dermawan. Carane dermawan niku pripun? HE sekawan niku lho nggih dibaleni. Alon-alon banget niki. Wis beni dibulan waleni mboten napa-napa. Kula ki sadar wis rada tuwek-tuwek kan lek mboten di bulan baleni nggih lali. Hakipun Gusti Allah disisihne zakatnya. Terus hakipun dzurriyyah utawi keluarga. Nah, barulah di sini niku mengke lek ajeng nyimpen baru tasarruf. Tasarrufnya jadi nomor 3. HE ditunaikan dhisik. Wis to, kula tak tanglet nggih. Jane kadang-kadang SPP ini lari-lari niku sepele. Kadang-kadang 50.000. Dilalekne nggih saged, tapi ganjel mboten. Ganjel banget. Lek diganjel bapak enak, lek diganjel SPP gak enak. Nggih. Yo rasa banter-banter nggih. Nggih. Belum banyak yang konsentrasi karena kelelahan ya. Kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Tagihan niku meskipun dia tidak ada dendanya, tidak ada bunganya, tidak ada penaltinya, itu kalau belum terbayar pasti akan menjadi gangguan dalam pikiran kita. Niku lho sumber penyakit saestu. Kurang mungkin sing apa namanya gurunya atau lembaganya atau sekolahnya nyedak nih, gue iki sing SPP nih gaene kasem ndang modiar ngoten lho, repot kan. Lah piye urip ngrusui kan? Dan dipendem mawon kan, nah, gitu. Seumpama loh, nggih, tapi kan api-apian begini nggih. Pelan-pelan ya. Zakat alon-alon niki diwulan waleni zakat. Abet lho saestu. Kula ki ambak niku lek nampa-napa wonten niku lek ngen-ngen kula ki yo kadang-kadang kedawan. Tapi ya alhamdulillah carane ndang di ngoten nggih, ndang didum dan disisihne. Yang berbahaya kalau kita mengkaji lebih panjang nggih, lek mboten dilatih dari kecil. Niki alon-alon nggih. Kalau seumpama dari 100 juta niku kan nyisihne 2,5 juta. Niku pun rada awal rada abot to. Bayangne lek kula panjenengan nampa dhuwit 1 M. Lek 1 M kan pun selawe motor anyar niku. To? Ya sing 150 cc niku wis oleh lah. Lek oleh duit 1 triliun seumpami.
medale kan setiap tahun kan 250 juta lho. Lah kaya wabut banget. Kalau tidak dilatih dari kecilnya seperti ini. Nah, niku dadekne penyakit sehingga kalau mengidentifikasi penyakit saya hari ini apa niku pelan-pelan jenengan padosi teng mriki. Nah, nggih, alon-alon digoleki alon-alon. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh kan, dawu maradhakum bis shadaqat. Jenengan obati penyakit-penyakit jenengan niku dengan sedekah, nggih. Sedekahnya orang sah nunggu patah langsung makbrol, kadang-kadang berat. Yes, di incrit lah sewu-sewu atus biasane menenjing kok. Wis 2000 napa 3000 kan alhamdulillah pun alon-alon. Keluarga jenengan pirsani mriki ben nanteng nomor kalih niku keluarga niku infake kagem keluarga. Jame anyar, montore anyar, mobil anyar, omahe anyar, tapi ora tahu jajakne anak putune kan ngeluh juga toh. Nah, ngoten niku. Nah, baru nanti tasarruf yang lain. Pun. Nah, sifat niki wau, sifat sing dermawan kali sifat sing qanaah ini adalah obat dari segala penyakit. Pun, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampun diwaturaken kalih Pak Yai, as-safa'u sajaratun min sajaratil jannah. Artinya begini, ada pohon yang di surga yang dahannya itu sampai ke bumi. Namanya adalah pohon dermawan. Secara otomatis kita mau menilai apakah saya ojo nilai wong liya itu terus ruwet nggih. Apakah saya ini termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jangan pirsani niki mawon. Aku iki gocekan saya ini memegang cabang pohon yang mana? Oke. Makanya lek dilokne kancane cetil aja susah. Niku pelinge pangeran. Tidak ada orang itu bisa ngomong kecuali diizinkan oleh Allah untuk bicara. Ya kadang-kadang kan dilokne wah tatali cetil ra umum ngoten iki. Sombonge ra umum, lambene iki jan ra karo-karuan. Kula biasane di gua jelek ngene, lek ning ngarep nyekel mik linu lambene jenenge ngoten iki. Iya, itu artinya adalah tambihat minallah. Pepeling-pepeling saking Gusti Allah. Ungzur ma qala wala tangzur man qala ngoten kalau nggih. Dipersani sing didhawuhne napa, ndak usah sing mirsani, ndak usah didelok sinten sing ngomong. Lek kita delok sing ngomong ya selesai. Nggih. Lauku sifal ghata ngoten niku lek seandainya semuanya itu dibuka, itu ya fajtanaba ahadun min ahadin wong siji karo sijine ora gelem awur. Bahkan suami dan istri itu tidak akan mau bersama seandainya dibuka aibnya. Ya sapa ngerti jenengan kelo niki bayangne dari prima napa pripun ngoten kan ruwet to. Ayo piye jajal. Atau sebaliknya, ya ya bisa saja kan? Nggih. Lung teng kudu lujen kan enten to pembahasannya Ustaz. Ngoten to? Engko bayangne wong liya. Lha piye? Zaman dhisik mawon wis dionek ning ngoten sebelum ada zaman video, TV dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang artis buka-bukaan mau lewat YouTube, mau lewat TikTok, lewat barang-barang. Bahkan iklan-iklan niku teng ngajeng-ngajeng niku nggih masyaallah. Piye jajal. Itu apa meneh kalau yang seperti itu, nyalon-alon. Nah, maka ketika kita pengen lihat kira-kira aku iki besok ning surga apa ning neraka, hanya perlu dilihat itu saja. Apakah saya termasuk orang yang dermawan dengan cara membagi harta yang seperti itu tadi, ataukah saya termasuk orang yang bakhil? Orang yang bakhil itu modelnya macam-macam. Di antaranya orang yang bakhil itu adalah orang yang tidak adil. Kalau ini mriki sakhiyun niku bakhil. Umat bakhil itu adalah orang yang tidak adil. Biasanya dia tidak adil. Kadang-kadang di depan teman dia royal. Nah, tapi di depan keluarga umat. Nah, ndak oleh niki keluarga cetil. Nah, kula tulis cetil. Karo koncone jajak niku wis ra karo-karuan.
giliran karo anake karo bojone ketil. Ustaz, kula niku maca hadis, saya membaca hadis bahwa Rasulullah ada sahabat yang menerima untuk anak dan istrinya disuguhkan kepada tamu untuk mengtamu dia dimuliakan di sisi Allah, yaitu kan dalam kondisi doruri. Artinya memang tidak ada makanan dan beliau ikut lapar. Tapi lek awake dhewe ning jowo terus mangane ra karo-karuan. Giliran ning omah anake bojone entah suaminya bojone ra tau dimasakne, ukur ngalor ngidul pota-poto mangan-mangan. Iya. Iya ya. Atau sebaliknya. Atau bapaknya mangan, ibune mboten diboncrotne. Nah, kan nggih repot ta nggih. Mboten guyonan mawon nggih. Termasuk orang bakhil itu adalah orang yang tidak adil. Tidak adil itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dawuh Kanjeng Nabi sing masyhur pripun? Khairukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang memperlakukan keluarganya dengan baik. Dan saya ini adalah termasuk laki-laki yang baik kepada keluarga saya. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Nggih alon-alon nggih. Iku kan Kanjeng Nabi jaler berarti niki hadise kudu kanggo sing lanang tok Ustaz ngawur ae nggih. Ya kangge sing setri juga. Kula nate ngaos diprotes nggih ngoten. Ketika kitabnya itu kadang laki-laki saja atau perempuan saja diprotes. Ustaz, berarti kita itu pesannya tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena laki-laki dibela, perempuan dibela. Kalau Rasulullah itu kalau ketemu orang yang bermusuhan, suami istri berkonflik atau apa namanya anak dengan orang tua berkonflik dan sebagainya, itu Rasulullah pasti membela salah satu. Ya Gusti, karena Rasulullah niku pirsa secara tahqiq, secara musyahadah, secara benar-benar saumpami ada Gus Dur kali tak mabrur dugi teng griya tukaran. Niku lek Kanjeng Nabi kan pirsa hakikate sing bener di sing salah sing ndi. Lek kelase kaya kula ngeten kira ngawur. Ya sing nyangoni kandel ya tak belani. Lho ngoten mawon paling kira-kira ta? Kira-kira lah nggih. Kan seperti itu kejadiannya kan. Lek Kanjeng Nabi saged musyahadah ada suami istri bertengkar, anak dengan orang tua bertengkar, Kanjeng Nabi saged memilah karena Al-Faruq, Al-Furqan Kanjeng Nabi itu yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Lek sing ngeten iki isone mung tutur-tutur nggih. Pak jenengan muhasabah nggih, Bu jenengan muhasabah nggih. Soale kula mboten ngertos saestu permasalahane pripun. Ya memang kenyataannya seperti itu. Bukan tidak adil. Nah, ulama cara menyelesaikan permasalahan itu juga sejak dalam masa para nabi itu juga begitu. Jenengan pirsani, masalah ada bayi satu, ya, ada satu bayi yang diperebutkan dua orang ibu di zamannya Nabi Dawud. Saat itu yang menjadi raja adalah Nabi Dawud. Kata Nabi Dawud pripun? Wis to yu lek trai iki anakmu lamun to diopeni adimu yo rewangono wong anake wong loro. Nasihati saya to Nabi Dawud. Yo lek trai sampean gelem ngalah yo kalahno ngeno Mbak Ayumu sampean yo adine sesuk-sesuk lek sering ngendangi kalau mau datang membantu kan boleh anaknya berdua ngono ora usah ribut. Itu kan cara penyelesaian Nabi Dawud. Nabi Sulaiman tidak begitu. Bapak enggak boleh begitu. Bawa sini, ambil pedang dulu, kita belah saja biar adil. Tapi Nabi Sulaiman perso bahwa salah satu ibu yang asli pasti ngalah. Lek kula mboten ngoten nggih. Mangkane lek ditekoni Ustaz, kula iki lek matur kalih jenengan mboten nate dibelani. Lah kula belani jenengan yo pripun? Nggih. Lah. Kowe cak sahlin ngono kuwi to. Pelan-pelan ya. Niki adil. Kalau dengan teman royal, dengan keluarga kecil itu tidak baik. Berarti dua-duanya harus baik. Ngurusi keluarga, ngurusi teman-temannya. Yang kedua, kita lanjutkan lagi. Yang kedua dari tadi, masalah bakhil. Masih dalam kategori bakhil. Itu adalah dia tidak memprioritaskan nomor 2, prioritas ibadah. Kalau bukan ibadah adalah hal yang penting.
Songkok niku penting napa mboten? Ya, lek songkoke elek, helme apik, rokok. Ngono to, nggih. Kan lek nggih matching helme kan kinclong. Lek songkoke lanas. Nah, giliran nggih salat tengarsane Gusti Allah kok mah. Yo keras-kerasin rokok enten iki guyonan mawon lho nggih. Kita nyindirnya begitu. Nah, lek salat nggih. Lek salat kadang-kadang ngawur-awurane wis ngawur nggih. Wis kaosan kadang-kadang nggih yes tak nemune. Giliran becek. Mboten ngeten iki. Guyonan gitu. Namung guyonan mawon iki lho nggih hal penting. Nggih. Saniki dipirsani malih. Teng griya enten mihrab, musala. Enten musala lek teng dalem nggih. Kalau di rumah ada musala niku dikai AC napa kipas angin? Napa malah blas? Oh, malah kipas tangan. Nah, giliran sing tinggi turu ndamel AC ngerokok. Iya. Wis gak powe enak nggih. Nggih, pun ngaten nggih. Jadi terakhir pembahasan kita sebelum kita tanya jawab karena masih ada dua pengajian setelah ini, ada dua majelis, majelis Sataronji kali majelis Durbah nggih, nggih. Masih ada dua majelis berikutnya nggih. Kesimpulannya nggih, Bapak-bapak Ibu-ibu, kita belajar nggih, belajar dermawan. Belajar dermawan niki lek kita kutip dawuhipun tiyang soleh bahwa dimulai kapan? Dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Jenengan sing loman kanggo awake kalau digunakan ibadah. Yang kedua, dimulai dari yang paling kecil, yang paling sederhana. Napa sing saged didandani sederhana? Oh nggih, berarti saiki songkoke sik sing kuat dituku. Nggih, lek songkoke dangu mboten dicuci nggih dicuci, lek sing songkoke biasa, lek sing songkoke cemeng nggih ya diresiki nggih, dilap-lap mau pripun. Dari yang sederhana. Terus nomor 3 dimulai dari sekarang. Insya Allah kalau dimulai dari diri sendiri, yang paling sederhana, yang paling mudah dan dimulai sekarang, 20 tahun yang akan datang, ojo kesusu bar nggih. Urung rabi, urung nopo wis ngomong aku harap mati wae penak men nggih. 20 tahun yang akan datang insya Allah kita termasuk orang dermawan. Pun, monggo. Alhamdulillah. Jadi termasuk nyulek motor. Nah, tadi itu segala penyakit itu sumbernya dari mata, ini nyulek motor. AED masuknya tengriki niki mayoritas ngelakoni. Panggon turune ber-AC, gun salate ora. Allah Akbar. Pun yang mau bertanya monggo silakan. Alhamdulillah langsung ke mawon. Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya terkait memperpendek angan-angan tadi. Iya. Nah, kita dalam kehidupan itu kan kita ada kebutuhan ya Ustaz ya. Oke. Nah, kita ada kebutuhan, kita tidak sanggup membelinya dengan tunai, tapi kita memiliki secara langsung. Apakah ini termasuk mempanjang angan-angan? Yang pertama, yang kedua, bagaimana dengan menabung atau mengikuti asuransi Ustaz? Apakah ini juga termasuk kekhawatiran terhadap apa?
masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengangsur itu panjang angan-angan, sedangkan asuransi tadi apakah kekhawatiran masa depan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah mendengar tausiah Ustaz. Takdir itu adalah milik Allah. Sedangkan doa, keinginan kita sebagai hamba. Terkadang Allah bisa merubah takdirnya karena doa-doa kita. Nah, yang saya mau pertanyakan, ketika kita berdoa belum juga diijabah dan doa itu terus-menerus dipanjatkan, apakah kita termasuk hamba yang memaksakan kehendak? Sedangkan kita yakin bahwa doa itu baik dalam urusan akhirat. Kalian gitu? Yang saya mau pertanyakan tentang dosa ngerumpi, Ustaz. Dosa paling gurih ini loh. Ketika kita berkumpul bersama saudara atau teman, pasti ada menu itu yang namanya ngerumpi, Ustaz. Menu lezat katanya Pak Ustaz Nurul. Terkadang kita sudah bisa mengelola lisan kita untuk tidak ikut, tetapi kita tidak bisa menahan pendengaran kita untuk mendengarkan keburukan orang lain. Yang saya mau pertanyakan, apakah itu dosanya sama atau berkurang atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ngewengkel. Menungsane ngewengkel donga, Gusti Allah jawab ora. Terus sing nomor loro wau aku jane mikir kan, rasan-rasan iku mau dienggo salat iku ical lho bener to. Dosane. Ya, ini kalau mikir ngoten nih, terus nek Allahu Akbar niku kan dosane ilang kabeh. Rasan-rasane mau ilang napa boten ngoten. Kok dalam mikir ngoten dia. Nyebut monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada bahan diskusi dari Pak Adit. Pak Adit itu petugas pajak, nggih. Jadi kalau warga Himata perlu konsultasi tentang masalah perpajakan yang bisnisnya sudah wajib pajak, monggo. Insya Allah beliau akan membantu mumpung masih tugas di Makassar. Dan beliau juga sementara masih lajang. Lagi. Ya, alhamdulillah. Nah, apakah ketika kita mencicil melakukan mengangsur pembayaran non tunai, artinya pakai pay later dan sebagainya. Pada awalnya pay later itu hukumnya belum ini loh ya, belum bisa dikatakan dia masuk ribawi ya, alon-alon. Ada beberapa pay later itu yang tidak ribawi karena dia hanya mengakhirkan pembayaran saja. TOP lah ya, ada istilahnya kalau dalam bisnis itu ada namanya TOP, itu tagihan, overdue-nya itu bagaimana begitu kan, ada istilahnya. Nah, seumpama ngambil barang hari Senin, terus kemudian dibayar di hari Sabtu dengan tanpa adanya bunga dan denda dan tanpa adanya persyaratan macam-macam, itu disebut dengan pay later, pembayaran akhir, ya. Dan
istilahnya apa? Itu masih boleh. Dalam muamalah itu masih boleh. Nah, sekarang niku kalau itu secara fikihnya kan ngoten, kecuali kalau dia ada bunganya dan sebagainya. Nah, ada istilah lagi kalau pay letter itu juga istilahnya ditalangi. Jadi ada 3 orang, A, B, dan C. B ini adalah orang yang menalangi pembelian produk dari A yang diambil oleh C. Oke, mendring. Nah, jika B ini menerapkan namanya ada bunga dan denda, ya otomatis pay letter yang diberikan oleh B itu berarti jadi ribawi. Tapi kalau tidak, itu tetap fasilitasnya masih bisa digunakan. Alon-alon mawon kalau menganalisa seperti ini. Nah, sekarang masuk kategori tentang masalah kebutuhan. Apakah ketika kita membeli sesuatu dengan cara dicicil, dengan pembayaran tempo, dengan pembayaran diangsur, itu adalah bagian dari memperpanjang angan-angan? Bisa jadi jika tidak butuh dalam kondisi darurat. Ya. Jadi kalau butuh darurat niku pripun? Butuh darurat itu adalah ketika jika barang tersebut tidak diadakan, ada hal-hal kewajiban yang tidak bisa ditunaikan. Contohnya, kita bekerja, tempat kerjanya agak jauh, seumpama kerjanya di CPI sana agak jauh. Nah, kondisinya kalau kita naik angkot itu putus berapa kali. Kalaupun menggunakan Transmaminasata juga luar biasa putusnya beberapa kali. Jika kita pakai jasa layanan online, pakai ojek online, kosnya juga tinggi, tidak akan sama dengan penghasilan yang kita ada. Karena setelah dihitung-hitung sekarang ada namanya motor listrik. Motor listrik itu dari cashnya saja sudah ada diskon dari pemerintah 7 juta, 5% berapa? Pokoknya begitu ya, dari harga 20 itu kan potongannya sudah 7 juta, 5 sampai 7 juta. Yang kedua, potongan pajaknya. Pajaknya itu kan yang dibayar kan sekarang hanya baru yang ke jasa marga saja ya, yang asuransinya itu saja. Jadi kalau ada motor yang seharusnya pajaknya nyun ngapunten nggih kali ngobrol mawon, ada pajaknya 300.000 itu yang dibayar mungkin hanya 30.000 atau 28.000. Ya, nanti kalau tanglet sama Pak Adit lebih jelas lagi. Nah, terus selain itu masih ada lagi, kalau bensin pertalite itu konsumsi motor yang masih normal itu kan di bawah 40 kilo dengan angka 10.000. Angka 10.000 dengan estimasi average penggunaannya adalah 30 sampai 40 kilo itu kalau kondisi motor normal. Tapi kalau dicolok ke listrik dengan motor listrik itu dengan daya baterai berapa? Yang sekian nggih, yang pokoknya yang digunakan untuk motor itu estimasinya hanya Rp5.000 sekali colok dan jaraknya 80 km. Setelah dihitung dengan baik, kelihatannya ini lebih maslahat bagi saya. Tapi saya tidak bisa membelinya dengan cara cash, diambil dicicil monggo. Itu berarti sudah melewati ikhtiar yang panjang. Bener-bener digali, subras saya. Wes pokok duwe dhisik ta, perkara bayar pikir keri. Ngoten mawon mumet engko lek dijaluk ngene, ngoten. Sesuk ganti lesing neh. Ya ndak boleh begitu. Boleh dan itu tidak sampai tulal amal, tidak sampai memperpanjang angan-angan selama benar-benar hajat dengan memperhitungkan madarat dan maslahatnya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan takaful? Asuransi ini ku bahasa fikih takaful gitu. Sekalipun ada asuransi takaful yang dari Surabaya. Bagaimana hukum menggunakan asuransi? Pada awalnya itu mubah. Damel asuransi itu hukum awalnya adalah mubah jika tidak mengganggu kestabilitasan. Kestabilitasan apa? Kestabilitasan keuangan kita. Lah wong ngejipne asuransi dengan mengorbankan kebutuhan sehari-hari, berarti itu tidak boleh. Itu namanya masyaqqah. Itu namanya memaksakan diri, itu tidak boleh.
Berarti dia masuk kategori takut dengan kekhawatiran masa depan. Nah, asuransi at-takafulu nisbut tadbir. Enten ulama sing dawuh ngoten niku. Jadi takaful, asuransi itu adalah bagian dari perencanaan. Bagian dari perencanaan. Padahal dari pembahasan kita yang sebelumnya niku diaturaken to kalih Kanjeng Nabi at-tadbiru nisful ma'isyah. Merencanakan keuangan itu adalah bagian dari ma'isyah. Wau niku rencang-rencang tukang masak mriku niku lah iya ya barang-barang direncanakan saja iku mblesete iso lebih dari 30 sampai 40%. Lamun to ndak direncanakan bagaimana? Nggih. Makanya kan kehidupan itu direncanakan. Sama seperti dawuh para ulama kan, ta'allaman sigharon wa'mal bihi kabiron. Belajarlah engkau di waktu muda, nanti kalau sudah tua tinggal mengamalkannya. Itu kan seolah-olah kan menyimpan mempersiapkan masa depan dengan cara belajar, menginvestasikan keilmuan sehingga nanti ketika sepuh sudah tidak diingat-ingat. Ya, seperti itu. Jadi pada hukum awalnya, hukum umumnya asuransi itu masih boleh kecuali dengan kondisi-kondisi satu yang masyaqqah. Yang kedua memang benar-benar ketakutan dengan masa depan. Yang nomor 3 asuransi yang sifatnya gambling. Gambling itu bagaimana? Gambling itu game perjudian nanti. Asuransinya tidak memiliki perusahaan benar-benar yang mengelola uang tersebut sehingga asuransi yang digunakan dibayar pertama. Niki kan kalau ada yang sakit di blok nih mriku. Nah nanti kasihan yang belakang karena cash yang ada di perusahaan tersebut sudah habis digunakan untuk nyantuni yang pertama. Itu namanya asuransi yang ke arah gambling. Kurang lebih begitu, Pak Dit. Sebetulnya nopo-nopo nggih, karena jamaah kita macam-macam nggih. Lek umpamane Ustadz Ali terus ngomong rodok kemaruk titik, ngoten iki wis di ngerteni mawon, ya nasibe ngoten niku nggih. Ngomong nang basa planet. Jeli sandal ya tahu mawon lah ampun sandal nggih. Tapi yang paling enak itu takafulnya Himata ya. Cukup 15 euro, 15.000. Nah, nanti bisa dari Pak Haji Dawam itu yang ini sesama ini taxman ini sama-sama ya. Jadi beliau yang pegang. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, Bu Marni wau tanglet takdir niku milik Allah. Jika doa belum diijabah terus kita berdoa terus-menerus niku pripun? Boleh-boleh saja. Doa itu yang dilarang kan hanya ada 2. Satu, mendoakan kecelakaan kepada orang lain. Yang kedua adalah doa untuk memutus silaturahmi. Itu saja yang tidak boleh. Ya, mendoakan kecelakaan untuk orang lain karena urusan pribadi. Beda kalau ada orang kafir menyerang. Wa ahlikil zalimin biha wa ashghilid zalimin bil zalimin. Sibukkanlah orang dolim dengan orang dolim. Ngoten niku kan berarti kasusnya yang berbeda. Umpamane kula ndak cocok kali Ustaz Soleh terus kula dongan wis muga-muga Ustaz Soleh sehat dan ya. Umure dawa ngono ya. Di antaranya kalau doanya sebaliknya ketika kita tidak cocok hanya karena urusan pribadi itu dilarang. Tidak boleh. Ya. Yang kedua nggih doa mutus silaturahmi. Wis pokoke aku wis tegeh Gusti ora usah ditemokno kula kalih Pak Jiono seumpama seumur hidup enggak usah ditemokno. Enggak boleh begitu. Mungkin ora bagian iwak pancingan kula. Nggih. Selama doanya bukan dua itu boleh. Seumur hidup kita berdoa boleh. Makanya kan Kanjeng Nabi itu kalau kita maca kaifiyah tentang kitab niku enten pembahasan tentang kaifiyatu da'watin Nabi. Tata cara dungane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku setengah meksa pangeran, lek babakan umat. Nggih. Kanjeng Nabi niku setengah memaksa Allah dalam permasalahan umat. Titik-titik niku umati. Gusti umat kula pripun, Gusti umat kula pripun. Bahkan ketika Islamnya Hindun kalih Wahsy niku kula tasik kemutan itu setelah perang kan Nabi niki dibikin kecewa orang sahabat itu di perang Uhud. Hampir seluruh sahabat niku ndadosaken kecewane Kanjeng Nabi. Kan dikandani ta. Perang Badar kan menang.
Pas perang Uhud niku didhawuhi, dia ingin menang tapi ojo lali. Ayo latihan sing tenanan. Ayo sekarang kita siap-siap tenang Kanjeng Nabi pitulunge pangeran enten. Dek wingi lancar mesti niku. Mungkin dari Kanjeng Nabi seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi di perang Uhud itu kalah. Terus banyak hal rahmatin minallahi lintalahum itu kan sebenarnya Kanjeng Nabi dihibur Kanjeng Nabi sampai puji karo umat. Wong dhek ingin lek mundungakno karo kalih kula ya kaya ngono. Artinya seolah-olah Allah itu ngajak bicara Nabi. Nabi, kau itu dari kemarin-kemarin mendoakan umatmu segitunya. Tapi giliran kamu seolah-olah karena umatmu tidak mau mendengarkanmu terus kemudian marah. Jangan begitu. Sebab rahmatku yang kutempelkan dalam hatimu, engkau menjadi penyayang kepada umatmu. Ayatnya kan ngoten. Nah, niku lho nggih, alon-alon. Ya kadang-kadang kita kecewa, mau teng grup enten sing kecewa. Ya wis lek ora kok rewangi ya ngoten. Lah tak wai amanahnya pengkitab lho, kitab kok sik berdebu kaya ngene. Ya. Ngoten niku di antaranya. Iki ngoten niku biasa mawon. Dilarang menyebut nama. Nggih. Wah. Biar termanan lek omong. Buatan. Guyon nggih, niki guyonan mawon. Ya, diantaranya seperti itu, ya. Kekecewaan, patah hati dan sebagainya itu biasa. Dan kekecewaan, patah hati, sakit hati, niku yang paling berhak untuk disandari adalah pangeran. Senaoso, meskipun seandainya kita hidup boten menangi terkabulnya doa tersebut. Sebelum kita bicara model terkabulnya doa ada 4 loh. Banyak doanya Kanjeng Nabi yang terkabul sak mantune Kanjeng Nabi niku ini alon-alon. Pokoknya benar-benar kita harus pelan-pelan dalam hal ini. Kadang-kadang dongakne anak, dongakne putra, dongakne putri, dongakne buyut niku kadang-kadang dadine bae mboten menangi, bapak emak mboten menangi. Kowe jalan mawon ampun leren nek ndongakne. Ora tebo anak, tebo putu, tebo buyut, tebo canggah, ngoten mawon. Nggih. Ya saestu an khairu khalafin li khairi salafin ngoten niku. Falsafahnya niku. Nggih, kebaikan generasi hari ini krono tirakate baik. Lah kadang-kadang pun kula tirakati seumur hidup Ustaz. Cek panggah kaya ngoten niku. Lah lek ngoten niku carane kira-kira Kanjeng Nabi niku pensiun kek dhisik. Lah mau peni umat nih lho 13 tahun teng Mekah. Lha ora beneh beles Nabi lho nggih. Kenalane Jibril. Lah awake dhewe kenal tukang polisi ditlantas ngoten niku mawon ngalor ngidul ora tau gelem nganggo helm kok. Mlintine ra umum. Iki kenal malaikat Jibril. Lelek pamane nganggo surat Yasin saayat ingkanat illa sayhatan wahidatan. Jenengan bengok Bril, antemi wong-wong kuwi. Bar saestu to. Tapi kan Kanjeng Nabi 13 tahun ya santai-santai saja artinya. Tak mantune Fathu Mekah ya isih rewel kaya ngoten. Nggih. Jadi kadang-kadang doa-doa itu tidak harus terjawab hari ini. Ya dawe Syekh Abu Hasan Asadili niku khawatir lek dongamu dijawab saiki. Lamun to dijawab saiki kabeh, mengke pas kita sowan kepada Allah jangan-jangan tidak ada sisa dari ibadah-ibadah kita. Padahal ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah berdoa. Ojo ngomong karo tanggane. Lek ndonga karo Gusti Allah kurang menit, lah lek curhat karo tanggane 2 jam. Ya Allah. Tapi ya wis bene lah, nggih. Setidaknya tidak dibiaskan pada hal-hal yang negatif. Ngaten nggih? Santai saja. Yang kedua, dosa ngerumpi itu bagaimana? Kita sudah membahasnya bahwa ngerumpi itu dosa paling gurih. Dan makan tanpa kerupuk itu kan tidak enak toh. Ngumpul tanpa ngerasani niku ora enak. Agendamu apa Cak Sahlin? Rasan-rasan. Santai. Kumpul rasan. Nah, bagaimana nggih? Sing penting latihan nggih. Sebenarnya kan dalam satu tempat itu ada suara-suara, ada namanya manajemen audio management. Niki kan cara wong anu itu apa namanya? Ya kalau kita bahasa ilmu modern
telinga niku tergantung difokuskan kemana. Ini kan ada banyak suara. Ada suaranya ibu-ibu yang bicara, ada suaranya anak-anak yang lari-lari di sana, ada suara kipas angin, ada suara saya dan sebagainya. Itu tergantung diarahkan kemana. Seandainya diarahkan ke situ, yo itu yang kita dengar. Makanya caranya ya idza raaitumul munkar kan caranya tiga nih kan. Fal yughayyir bil yad. Lek saged kan yu ojo lek ora wadi fal yughayyir bil lisan. Mbak ojo mono. Atau dislimur nih, ayo bahas liyane ae. Ngoten nggih. Bahas rego sing lagi larang napa pripun lek mboten kuat kan ngingkari nganggo ati, ngrungokne liyane. Napa meneh lek tiang-tiang setri kan bisa pasang headset to. Mau menenge lebok di headset. Set, ngono lho. Ngrungokne Deni Caknan. Cek iki ngene lho. Yes. Lagi niku ngrungokne wong ngrasani mempeng tapi ngrungokne lagu jerene haram. Iki rada memet ra iku. Kupinge rada memet ya. Alon-alon artinya ngeten nggih. Jadi bagaimana dengan kita tidak bisa menghindari, yang penting fokusnya sudah dialihkan. Gunakan untuk mendengarkan yang lain. Wong lene wong rasani ngoten niku kula pilih ngrungokne sing tukang karaokean ngoten niku. Malah nyelamat ya. Jadi ada beberapa vokalis kita kan di sini kadung karaokean mendayu-dayu ngoten niku timbang ngrungokne cerita yang lain kula pilih ngrungokne niku. Nah, dengan fokus ke sana kita terhindar dari dosa ngerumpi tersebut. Oke. Ya meskipun itu bahwa aful iman. Nah, Ustaz Nurul nambahi tadi. Dosa ngerumpi niku bisa dihapus dengan sholat enggak? Niki rodok repot dereng nanti tanglet kali panitia. Nah, jadi kita ndak tahu, tapi hakikate tiang niku lek pun salate sae ngrumpine mesti mari. Berarti salate dereng sae. Nggih. Lah iki nggih. Niki tambahan boleh Ustaz? Boleh moderator. Selalu itu. Nggih. Jadi bagaimana ngerumpi itu adalah biasanya ngeten nggih. Nyuwun ngapunten. Kula niki asline lek kon dadi ustaz dadi diseluk-seluk ngoten-ngoten niku mboten tak remen ki efek sampinge. Nggih. Jadi tiyang sing asyad dubalaan itu al ulama. Al anbiya tsumal ulama. Dicoba keluargane. Kula mboten purun. Saestu. Kalau kita dipanggil ustaz, dipanggil kiai ini tenan rodok ribet. Cobane keluarga. Aja dilokne nggih. Pokoke ngoten mawon. Kanjeng Nabi niku njenengan pirsani. Sayyidah Aisyah niku rewel ora umum niku. Nyeluk Fatimah niku sak umur-umur nyeluk Fatimah mboten pirsa. Anak rondo kan ngoten sak umur-umur. Iya. Yes, ngapunten. Mboten mantun kula ngoten-ngoten niku. Ini wilayah sensitif dan lebih baik kita tidak nggih. Sama seperti bahas tauhid ngoten kan ora oleh kejeron. Jadi diantaranya seperti itu. Jadi inna min ba'di azwajikum wa dzurriyyatikum ngoten niku kan fitnah. Nah, rata-rata para nabi, para ulama niku dicoba keluarga. Makane yo lek dadi ustaz iki ora usah dadi ustaz teman-teman lah. Nggih, ya kadang-kadang ya mancing barang, ya mancing masalah kalau tonggo barang. Jadi lek kula lho nggih, saestu karena kita tahu efek samping. Ya, lek yes di antaranya ngoten Mbah Adam nggih, Siti Hawa ngoten. Salah setunggal garwane Nabi Nuh nggih ngoten. Tapi yo cukur berarti sing wedok terus sing nakal mboten lho. Sayyidah Aisyah dicoba Fir'aun. Dan yang lain-lain masih banyak. Bukan hanya perempuan, ya, termasuk laki-laki. Nah, tugas kita Ustaz dalam hal yang seperti ini, kula niku lek enten sing menemui sing model-model ngoten niku kan saya ini termasuk musafir gitu. Ketemu dengan ulama, ketemu pembesar yang kemudian keluarganya beliau itu ada yang nyoba. Mbuh anake, mbuh garwane, mbuh putune, mbuh sinten. Enten salah satu gale kiai niku masyaallah. Anak ini ku berjaluk kiriman, kirim kang. Ya Allah, lek darane nyoba niku kan nggih, nyoba. Tapi arep piye-piye ya wis lek eneng dikirim. Lek mboten wis
Kula mboten wantun ngrasani napa pripun wis mboten. Piye-piye bae marisi kok wis mulang sak huruf rong huruf aku ki wis dadi kawulane wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasanya ki aku lagi cangkrasan. Iku gayanya aku delok TV. Tapi digetak oleh bojoku. Mas, sampeyan iki rawak lho. Biasanya ngoten niku. Bisa digetak aku malah. Padahal tak selimur nih niku. Ya, Bu. Iki jenenge mancing masalah. Ini ben ora ustaz teman-teman. Nuwun monggo. Sakniki jenenge donga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat Alhamdulillah, demikianlah acara wali akhir telah selesai. Dari saya, apabila ada kata-kata atau tingkah laku saya yang kurang menyenangkan hati, pandangan atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sedekah sungguh dapat 1.500.000. Alhamdulillah.